Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hijrah, NIM 17024051133. Saya mahasiswi Universitas Cokro Aminoto Palopo, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian semester 7. Sebelumnya saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah berpikir sistem, yaitu Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD, yang telah membimbing kami hingga sampai pada tahap UTS ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Manajemen Berbasis Berpikir Sistem. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian berpikir sistem, yang kedua tujuan berpikir sistem, yang ketiga model berpikir sistem, dan yang keempat unsur-unsur berpikir sistem, dan yang kelima konsep manajemen dalam berpikir sistem. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yang mana berpikir sistem berarti memikirkan sebuah komponen yang memperhatikan peran masing-masing komponen dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemimpin. Yang kedua yaitu tujuan berpikir sistem, yang mana untuk menggabungkan kembali pemikiran sistem sebagai pendekatan yang sesuai untuk menemukan kebijakan dan merekayasa manajemen. Dengan demikian, pemikiran sistem dapat menempati posisi penting dalam pengembangan disiplin ilmu. Poin yang ketiga yaitu model berpikir sistem, yang mana terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu tingkat peristiwa, tingkat pola, tingkat struktur, dan level model mental. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama yaitu model tingkat peristiwa. Tingkat ini dimana kita biasa memandang dunia, misalnya bangun pada suatu pagi untuk mengetahui bahwa kita telah terserang flu. Yang kedua yaitu tingkat pola, yang mana peristiwa serupa telah terjadi dari waktu ke waktu. Kita mungkin terkena lebih banyak pilek ketika kita belum cukup istirahat. Yang ketiga yaitu tingkat struktur, yang mana di bawah tingkat pola ada tingkat struktur. Ketika kita bertanya apa yang menyebabkan pola yang kita amati, jawabannya yaitu semacam struktur. Yang keempat yaitu level model mental, yang mana level model mental ini adalah sikap, kepercayaan, moral, harapan, dan nilai-nilai yang memungkinkan struktur untuk terus berfungsi. Kita masuk kepada poin yang keempat, di mana unsur-unsur berpikir sistem. Yang pertama yaitu mengakui interkoneksi, yang kedua mengidentifikasi dan memahami umpan balik, yang ketiga memahami struktur, yang keempat membedakan jenis, stok, aliran, dan variabel, yang kelima mengidentifikasi dan memahami hubungan non-linear, yang keenam memahami perilaku dinamis, yang ketujuh mengurangi kompleksitas dengan sistem permodelan dengan secara konseptual, yang kedelapan yaitu memahami sistem di skala yang berbeda. Baiklah, saya akan mengurai satu persatu. Yang pertama yaitu mengakui interkoneksi. Ini adalah level dasar dari pemikiran sistem. Keahlian ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi koneksi kunci antar bagian-bagian dari suatu sistem, mengidentifikasi dan memahami umpan balik. Dalam hal ini, beberapa interkoneksi bergabung untuk membentuk suatu umpan balik, sebab dan akibat. Yang ketiga yaitu memahami struktur sistem. Dalam hal ini, struktur sistem terdiri dari elemen dan interkoneksi dan elemen antara elemen-elemen ini. Yang keempat yaitu membedakan jenis stok.
jenis stok, aliran, dan variabel. Dalam hal ini, stok mengacu pada kumpulan sumber daya dalam suatu sistem. Yang kelima yaitu mengidentifikasi dan memahami hubungan non-linear. Dalam hal ini, elemen ini mengacu pada stok dan aliran yang bersifat non-linear. Yang keenam yaitu memahami perilaku dinamis. Dalam hal ini, interkoneksi, cara mereka menggabungkan ke dalam kelompok umpan balik, dan cara umpan balik ini mempengaruhi terdiri dari stok, aliran, dan variabel menciptakan perilaku dinamis dalam suatu sistem. Yang ketujuh yaitu mengurangi kompleksitas dengan sistem pemodelan secara konseptual. Dalam hal ini, elemen ini adalah kemampuan untuk memodelkan bagian-bagian berbeda dari suatu sistem dan melihat suatu sistem dengan cara yang berbeda. Yang kedelapan yaitu memahami sistem di skala yang berbeda. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali skala yang berbeda. Baik, kita masuk kepada poin yang terakhir yaitu konsep sistem dalam manajemen. Ada tiga poin besar ya yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu pendekatan deskriptif, yang kedua pendekatan preskriptif, yang ketiga yaitu pendekatan preskriptif dan pendekatan deskriptif. Baik, saya akan mengurai satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan deskriptif. Bagian A fokus pada definisi dari wujud dengan maksud untuk karakterisasi dan analisis. Dan yang bagian B yaitu wujud dapat dipandang sebagai suatu satuan atau unit yang disusun oleh sekumpulan bagian. Yang bagian C yaitu ada fungsi, yang mana untuk memudahkan pendekatan terpadu pada formulasi masalah lewat definisi yang tepat dari cakupan masalah dan wujud yang dipelajari. Yang kedua yaitu pendekatan preskriptif. Yang bagian A yaitu berorientasi pada desain menyangkut persoalan perencanaan dan alokasi sumber daya. Yang ke bagian B yaitu berorientasi pada koreksi yang menyangkut masalah kontrol. Yang bagian C yaitu pada konsep sistem digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Dan yang ke bagian D yaitu melibatkan pemakaian metode ilmiah yang berulang. Pada poin ketiga yaitu pendekatan preskriptif dan deskriptif. Yang bagian pertama yaitu perbedaan dimensi makro dan mikro. Perbedaannya yaitu dari segi dimensi makronya yaitu berwujud total, sedangkan dari segi dimensi mikronya yaitu analisis dan perancangan segmen yang lebih kecil. Yang kedua yaitu perbedaan dimensi kuantitatif dan kualitatifnya. Yang bagian A yaitu dimensi kuantitatifnya yang mana pernyataan jumlah dan satuan dalam angka berdasarkan jumlah. Yang kedua yaitu dimensi kualitatif, yang mana pernyataan mutu. Dan yang ketiga yaitu perancangan sistem yang berorientasi. Setelah tadi pemaparan materi yang sempat saya bawakan mengenai manajemen berbasis berpikir sistem, semoga bermanfaat untuk siapa saja yang menonton. Dan jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan bertingkah laku dalam video ini, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.